Selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Vanessa Putri bisa menemani pagi hari Anda kembali tentunya dalam program Sapa Pekalongan di Kompas TV Pekalongan. Dan hari ini kita akan bincang-bincang lagi namun dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Muhammad Tahir, apa kabarnya Pak? Selamat pagi, kabar baik Mbak Alhamdulillah Putri. sehat Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Semakin sibuk pastinya ya Pak ya. Iya, alhamdulillah masih sibuk. Ini karena tahapan sudah berjalan, semakin mendekat semakin sibuk gitu Mbak. Oke, Bapak Muhammad Tahir beliau ini adalah selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Nah, hari ini kita akan berbincang lagi Pak, seperti yang lalu, namun kali ini dengan tema yang berbeda tentunya ya. Siap. Nah, tema kita hari ini adalah melihat peta kerawanan pilkada di Kabupaten Pekalongan. Nah, sebentar lagi nih Pak ya, kita akan melaksanakan ataupun jelang pilkada serentak tahun 2024 begitu ya. Nah, Bawaslu ataupun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan ini melaunching yaitu adalah peta kerawanan pilkada 2024 di Kabupaten Pekalongan. Nah, kira-kira seperti apakah kerawanan pilkada di tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan? Kita akan berbincang hal ini tentunya dengan narasumber kita. Ya sudah siap? Boleh Siap. langsung Pak? Silahkan Mbak. Boleh ya. Nah Pak, seperti kita tahu ya Pak, karena sebentar lagi kan kita akan jelang pilkada serentak begitu ya Pak ya. Nah ini mengapa Pak sekiranya dari Bawaslu ini merasa perlu begitu melaunching peta kerawanan pemilu? Apa yang mendasari Pak? Iya, peta kerawanan pemilu itu penting sekali Mbak. Karena ini merupakan amanah undang-undang tentu saja itu yang melatar belakangi kami menyusun IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu atau pemilihan. Kalau dalam konteks pilkada itu adalah pemilihan. Itu adalah yang mendasari adalah amanah undang-undang sebagaimana di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu juga disebutkan ya dalam di pasal 18 itu kan ada ya pemilihan gubernur ya, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Nah, itu kemudian dimaknai oleh Undang-Undang Pilkada bahwa yang namanya pemilihan dipilih secara demokratis itu ya dipilih langsung. Nah, karena dipilih secara langsung kemudian ada muncul lagi amanah kepada Bawaslu untuk menyusun Indeks Kerawanan Pemilu itu sebagai langkah pencegahan atau Indeks Kerawanan Pemilihan itu sebagai langkah atau upaya dalam pencegahan. Antisipasi termasuk seperti betul. itu Pak ya. Nah Pak, kalau untuk kerawanan pemilihan kepala daerah di 2024 sendiri itu apa Pak sebenarnya artinya? Mungkin biar pemirsa bisa lebih tahu. Oh baik, yang namanya kerawanan itu kan segala potensi ya, potensi yang menghambat nanti pelaksanaan pilkada itu ya. Jadi potensi-potensi apa ya kira-kira yang menghambat suksesnya pilkada lah itu kita mitigasi sejak dini seperti itu. Apa melalui Pak? Indeks Kerawanan Pemilihan. Biasanya kerawanan apa saja Pak yang? Kalau menurut saya yang namanya tahapan pertahapan ya, menurut saya pribadi ya, tahapan pertahapan itu dalam pemilihan atau pemilu ya, itu semua krusial, semua rawan. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam konteks kita pencegahan. Kita memitigasi melalui penyusunan IKP ini ya. Di beberapa tahapan itu ya, tahapan pemutakhiran data itu ya juga, kemudian pelaksanaannya bagaimana itu harus kita persiapkan sejak awal. Kalau dari Bawaslu sendiri nih Pak ya, bagaimana Pak cara untuk memetakan kerawanan pemilu ini Pak? Iya, untuk memetakan kerawanan pemilu itu atau pemilihan ya, pemilihan itu kita juga memotret pelaksanaan pemilu tahun 2024 kemarin. Juga di samping itu pelaksanaan pilkada sebelumnya itu sebagai bahan awal untuk kita mengkaji itu. Kemudian kita petakan. Dari informasi-informasi terupdate juga kita gali bersama ya. Kita akomodir dari Panwascam yang memberikan informasi-informasi, ya, kita susun dan kita himpun sebagai Indeks Kerawanan Pemilihan yang sudah kita launching pada tanggal 23 Agustus kemarin. Kalau yang dianggap rawan begitu Pak, apakah ada spesifikasinya sendiri Pak? Ya tentu saja kalau
Kalau rawan itu harus kita antisipasi ya. Kerawanan itu harus kita antisipasi karena begini, pelaksanaan pilkada itu nanti kan pada bulan November Mbak ya. Pada bulan November itu juga dilihat dari segi cuaca ya. Cuacanya juga cuaca hujan itu kita harus antisipasi bersama ya. Harus antisipasi bersama, jangan sampai nanti pengalaman yang sudah-sudah seperti kotak suara basah, kemudian pemilihannya ditunda karena ada hujan lebat, angin kenceng itu kan. Kita harus antisipasi letak TPS-nya juga seperti itu. Kalau seperti kemarin misalnya Iya. Bapak sebutkan bahwa antisipasi nanti hujan seperti itu. Oh, antisipasi yang dilakukan seperti apa Pak sejauh ini Pak? Berarti? Ya jelas saja kita merekomendasikan ya kepada KPU, teman penyelenggara teknis, itu kita rekomendasikan agar betul-betul diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi TPS. Oke. Gitu. Kalau dimensi sendiri Pak, dimensi kerawanan pilkada di Kabupaten Pekalongan sendiri seperti apa Pak? Ya, seperti yang sudah kita launching kemarin itu ada 3 dimensi ya. Yang pertama dimensi sosial politik ya, di mana dimensi sosial politik ini karena ini kontestasinya adalah kontestasi lokal, namun walaupun kontestasi lokal itu tentu saja dipengaruhi oleh kontestasi nasional ya. Kita kan sudah tahu sendiri ya Mbak ya, yang namanya dinamika politik itu berkembang sangat cepat sekali ya. Sangat cepat sekali. Ini harus kita antisipasi ya dari dimensi sosial politiknya bagaimana ya. Kemudian yang kedua dimensi penyelenggaraan ya. Penyelenggaraan itu dari pemutakhiran data pemilih, orang yang punya hak pilih masuk di DPT apa tidak, orang yang sebenarnya tidak masuk di DPT sudah dicoret apa belum dan lain sebagainya, itu kan termasuk itu ya dimensi. Nah, kemudian yang ketiga adalah dimensi kontestasi. Ya kita tahu sendiri dimensi kontestasi ini juga dipengaruhi oleh keputusan MK yang kemarin itu ya. Keputusan MK yang kemarin itu juga mempengaruhi perkembangan dinamika politik yang berkembang sekarang. Nah ini harus kita waspadai juga itu. Yang ketiga apa Pak? Itu Ada dimensi kontestasi Oh itu. kontestasi itu, Iya, oke. Pak, kontestasi. kalau misalnya bencana sendiri Pak, misalnya ada longsor seperti itu apakah termasuk kerawanan Pak? Termasuk. Ini kan kalau Pekalongan itu akan ada daerah bawah, ada daerah atas. Ya. Kalau daerah atas itu memang rawan bencana longsor, tanah longsor. Kemudian kalau bawah itu banjir gitu ya. Kalau longsor Seperti seperti itu antisipasinya bagaimana Pak ya? Antisipasinya jelas. Yang pertama kita harus mempertimbangkan aksesnya, akses logistik ya. Akses logistik, kemudian angkutannya ya. Kemudian tempat TPS-nya ini harus betul-betul aman. Tempat penyimpanan logistiknya itu juga harus benar-benar aman. Ya, di pemilu kemarin itu juga terjadi di Paninggaran ya. Ada 1 TPS yang kena longsor, namun kan belum pelaksanaan. Baru didata itu sebagai tempat pemungutan suara. Kemarin kena longsor, akhirnya alhamdulillah sudah diganti. Oke ya, artinya karena belum Di mulai tempat akhirnya yang masih aman aman begitu ya ya. Pak ya. Boleh Pak nanti kita lanjutkan kembali, kita break dulu ya. Siap. Oke saudara, jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya, nanti kita akan berbincang lagi.